Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran matematika. Oke, untuk pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bentuk akar ya. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, ini contohnya akar 3 kali akar 5. Kita ingat sifat bentuk akar ya. Sifat bentuk akar yang sebelumnya disampaikan, akar A dikali akar B itu sama dengan akar A kali B ya. Nah ini kan tanda akarnya berpisah nih, akar A kali akar B, jadi bergabung akar A kali B. Maka untuk menyelesaikan ini akar 3 kali akar 5 ya, jadi sama dengan akar 3 kali 5. 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15. Nah ini akar 15. Seperti ini contohnya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, misalkan 4 akar 2 kali 6 akar 3. Nah, 4 akar 2 kali 6 akar 3. Nah ini berbeda dengan soal nomor 1. Ini ada bilangan di luar tanda akar ya. Nah, ini 4 di luar tanda akar dengan 6 di luar tanda akar. Nah ini caranya, yang 4 kalikan dengan 6. Kemudian yang akar 2 langsung kalikan dengan akar 3 ya. Itu cara singkatnya. Jadi yang 4 dikalikan 6, yang akar 2 dikalikan akar 3. Nah, jadi kalau dilangsungkan 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Ini kalau cara langsungnya ya. Nah, ini cara singkatnya. Jadi ini 24 dari 4 kali 6, 24 akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 ya. Nah, ini 24 akar 6. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga adalah 5 akar 10 dikali akar 20. Nah ini 5 akar 10 dikali akar 20. Nah yang ini 5 akar 10 ini ada angka di luar tanda akar ya, angka 5. Kalau ini tidak ada. Nah jadi ini caranya 5 kali, nah, jadi 5 kali akar 10 dikali akar 20. Nah, akar 10 kali akar 20 berdasarkan sifat bentuk akar ini ya. Jadi kan akar 3 kali akar 5 hasilnya langsung akar 15. Kemudian akar 2 dikali akar 3 hasilnya langsung akar 6. Begitupun ini akar 10 dikali akar 20. Jadi 5 akar 200 ya. Nah, ini akar 200 bisa disederhanakan ya. Nah, jadi kita sederhanakan bentuk akarnya seperti di pertemuan sebelumnya. 5 akar, nah 200 ubah ke perkalian. Ubah perkalian yaitu 100 kali 2. Jadi sama dengan 5. Nah, ini akarnya dipisah ya berdasarkan sifat bentuk akar. Nah ini asalnya bergabung itu bisa dipisah ya. Jadi ini berlaku bolak-balik gitu. Asalnya dipisah bisa digabung ataupun asalnya digabung akarnya 1 bisa dipisah atau diuraikan. Nah ini 5 akar 100 dikali akar 2. Dan ini 5-nya dikali ya. Nah ini 5 kali. Bisa kita munculkan tanda detiknya. Jadi 5 akar 100 adalah 10. Akar 2 ini kan tidak ada hasilnya yang bulat ya. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi tetap dikali akar 2. Kemudian kita hitung 5 dikali 10 hasilnya adalah 50 akar 2 ya. Ini jawabannya gitu. Nah ini untuk perkalian bentuk akar. Nah
sekarang pembagiannya. Nah, untuk pembagian, ini contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini tentang pembagian bentuk akar. Misalkan akar 24 dibagi akar 6. Nah, akar 24 dibagi akar 6. Nah, berdasarkan sifat bentuk akar, nah ini akar A dibagi akar B. Nah, ini sifat bentuk akarnya ya. Nah, akar A per akar B itu sama dengan akarnya jadi digabung jadi 1. A per B. Nah, jadi akar 24 dibagi akar 26. Kalau kita proseskan, akar 24 per 6. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4 ya, akar 4. Akar 4 bisa kita sederhanakan lagi, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, ini contoh pembagian bentuk akar. Kemudian contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima, misalkan akar 30 per akar 30 per akar 8. Nah, ini akar 30 dibagi akar 8. Kalau pakai cara langsung, nah tadi yang nomor 4 juga kan bisa langsung ya. Akar 24 dibagi akar 6, berarti 24 dibagi 6. 24 dibagi 6 hasilnya langsung 4. Sementara ini 30 dibagi 8. Nah, kalau 30 dibagi 8 itu kan tidak pas ya. Hasilnya tidak bulat gitu. Nah, ini kita gunakan cara merasionalkan penyebut pecahan. Nah, jadi kalau bilangannya tidak bisa dibagi, jadi ini kita nyambung ke materi merasionalkan penyebut pecahan. Jadi ini kalau tidak bisa dibagi, kan 30 dibagi 8 udah bulat ya hasilnya. Nah, di sini caranya akar 30 per akar 8. Nah, kita kalikan. Dikalikan dengan penyebutnya. Nah, ini selalu penyebutnya ya. Jadi dikalikan dengan penyebutnya. Baik yang atas maupun yang bawah kita kalikan yang penyebutnya. Yang penyebutnya itu adalah akar 8. Kita kalikan akar 8. Bawah juga akar 8. Nah, ini akar 30 kali akar 8. Akar 30 kali akar 8 kalau dilangsungkan berarti akar 240, masih akar ya. Kemudian ini akar 8 kali akar 8. Akar 8 kali akar 8 itu kalau kita langsungkan hasilnya 8. Dari mana 8? Nah, kalau kita proseskan ya. Ini akar 8 kali akar 8. 8 dikali 8 itu hasilnya adalah 64. Akar 64 ini kan bisa diakarkan ya. Akar 64 yaitu 8. Jadi akar 8 dikali akar 8 sama dengan 8. Nah, jadi ini sekaligus ada sifat bentuk akar lagi. Misalkan akar A dikali akar A itu sama dengan A. Nah, ini sifat bentuk akar yang lain. Ini bilangannya sama ya. Nah, ini akar A kali akar A. Ini untuk sembarang bilangan. Itu langsung saja hasilnya adalah A. Jadi akarnya jelas. Nah, kembali ke contoh soal yang kelima. Jadi akar 8 kali akar 8 hasilnya 8. Nah, setelah itu akar 240 per 8. Nah, ini penyebutnya sudah tidak ada tanda akar. Kalau sudah tidak ada tanda akar itu berarti bilangan rasional ya. Kalau dalam tanda akar itu namanya bilangan irasional gitu. Nah, jadi ini untuk penyamaannya. Kalau bilangan dalam tanda akar itu namanya bilangan irasional. Kalau rasional berarti hilang tanda akarnya ya. Akar 240 ini bisa disederhanakan ya. Bisa kita rubah ke perkalian. Nah, 240 kalau kita rubah ke bentuk perkalian
itu hasilnya adalah 4 dikali 60, atau bisa dirubah ke bentuk perkalian. Nah, ini bisa pakai tanda cara pohon faktor ya. Nah, ini 240 dibagi 2 itu hasilnya 120, dibagi 2 lagi 60. Kemudian tadi dari 60 dibagi 2 hasilnya 30, bagi 2 lagi hasilnya adalah 15, dan dibagi 3 hasilnya adalah 5 ya. Nah ini jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikali 5. Nah ini pemfaktoran dari 240 ya. Nah, ini pemfaktoran dari 240. Nah, ini 2-nya ada 4, 3-nya ada 1, dan ini 5-nya juga ada 1. Jadi kalau kita uraikan, tadi 2-nya ada 4. Ini sama dengan akar 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah ini bentuk pemfaktoran dari 240 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 per 8 ya. Kita sambung ke sana. Oke, jadi diulangi bentuk pohon faktornya. 240 dibagi 2 120, dibagi 2 60, dibagi 2 itu 30, dibagi 2 15, 15 ini dibagi 3 hasilnya 5, lalu 5 dibagi 5 hasilnya 1 ya. Ini 2 3, 5. Ini 2-nya ada 4, 3-nya ada 1, dan 5-nya juga ada 1. Jadi tadi akar 240 per 8 ya. Nah, akar 240 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 per 8. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kita ambil sepasang bilangan yang sama. Ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi akar 4 kali 2 kali 2 4 kali 3 kali 5. Dan ini bisa diuraikan ya, ini per 8. Kita uraikan akarnya, akar 4 dikali akar 4, jadi dipisahkan tanda akarnya, dikali akar 3 kali akar 5 per 8. Akar 4 hasilnya adalah 2 kali 2. Nah, akar 3 dikalikan akar 5. Nah, ini akar 3 kalikan dengan akar 5. Jadi hasilnya adalah akar 15 per 8. 2 kali 2. Nah, 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi 4 akar 15 per 8. Dan ini bisa disederhanakan ya. Nah, ini dibagi 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 1. 8 bagi 4 2. Jadi bentuk sederhananya 1 per 2 akar 15. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini jadi kan 4 dengan 8 bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Jadi 1 per 2 ya. Nah, ini 1 bawahnya 2, 1 per 2 akar 15. Kemudian contoh
Contoh berikutnya yang nomor 6. Contoh yang ke-6, misalkan 5 per akar 10 ya. Nah, kalau tadi yang di contoh nomor 5 ini akar 30 dibagi akar 8. Jadi atasnya ada tanda akar, yang bawahnya juga ada tanda akar. Tapi kalau yang ini atasnya tidak ada tanda akar ya. Yang ada tanda akar itu bawahnya. Ini pun sama. Kita rasionalkan namanya ya. Rasionalkan penyebut pecahan. Nah, ini kan akar 10. Akar 10 itu ini bilangan irasional. Ya. Jadi kalau bilangan bentuk akar itu namanya bilangan irasional ya. Nah, jadi kita rasionalkan penyebut pecahan. Jadi penyebut pecahannya kita ganti dengan yang tidak mengandung tanda akar. Nah, caranya sama seperti yang nomor 5 ini. Dikalikan penyebutnya ya. Dikalikan akar dari penyebutnya. Jadi selalu penyebutnya ya. Ini oleh Bapak tuliskan kalikan akar penyebutnya. Jadi selalu seperti ini ya. Nah, ini caranya selalu seperti ini. Berapapun nanti bilangan tanda akarnya dikalikan akar penyebutnya. Jadi 5 per akar 10. Nah, ini kan penyebutnya akar 10 ya. Jadi kali akar 10 per akar 10. 5 kali akar 10 berarti kita gabung jadi 5 akar 10. Kemudian akar 10 dikali akar 10. Nah, berdasarkan rumus ini akar A kali akar A itu sama dengan A. Nah, jadi akar 10 kali akar 10 itu berarti hasilnya adalah 10 ya. Kemudian nah ini 5 per 10 bisa disederhanakan ya. Nah, ini bisa dipisah dulu 5 per 10 akar 10. Jadi akar 10 nya kita pindahkan ke tengah. Nah, ini 5 per 10 ya. Nah, ini dua pecahan. Kemudian 5 per 10 bisa disederhanakan dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi setengah akar 10 ya. Nah, ini contoh pembahasan tentang perkalian dan pembagian bilangan bentuk akar ya. Sekaligus ini materinya tentang merasionalkan penyebut pecahan ya. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada yang mau ditanyakan, ada saran, masukan, kritik, pertanyaan silakan diajukan. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.